Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suyono, kelas 2 SIN, nomor induk mahasiswa 19105. Saya di sini mengutip dari jurnal internasional yang dituliskan oleh S.K. Ernest O. Macaulay Adeniyi dari link artikel https://index.info/njp-artikel-view-1205. Setelah kami translate judulnya mengangkat tema atau topiknya adalah evaluasi tetes sodium sulfacetamid dalam pengobatan Ophthalmia neonatorum atau disingkat ON. Selanjutnya di sini pendahuluan membahas masalah pertempuran melawan Ophthalmia neonatorum atau ON yang dimulai tahun lalu. Didasarkan pada kebutuhan untuk mencegah kebutaan. Kebutaan menyebabkan pengembangan diri yang buruk dan pembangunan kapasitas yang tidak memadai yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pada awal abad ke-20, 24% anak-anak yang diterima di American School for the Blind memiliki disabilitas penglihatan sekunder setelah ON. Frekuensi ON terlihat di pusat kami sangat prihatin dan meminta perhatian segera. Karena karya Kredi menunjukkan penurunan dramatis dalam kejadian ON atau dari 10% menjadi 0,3%. Setelah aplikasi rutin larutan perak nitrat 1% ke mata bayi. Jadi setelah aplikasi rutin larutan perak nitrat 1% ke mata bayi yang baru lahir, bahan kimia yang lebih aman untuk pencegahan dan pengobatan penyakitnya telah berkembang. Foster dan Klaus setempat mempertimbangkan beberapa pendapat, menyarankan 4 tingkat intervensi untuk mencegah kebutaan masa kanak-kanak dan morbiditas mata dari ON. Ini termasuk pencegahan penyakit menular seksual, screening antenatal untuk infeksi genital, pemberian profilaksis mata dan diagnosis dini serta pengobatan yang memenuhi syarat. 2 model intervensi terakhir membutuhkan penggunaan antibiotik, obat tetes mata baik sebagai agen pencegahan atau terapeutik untuk mencegah bahaya kebutaan dan masalah serta komplikasi yang terkait. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melestarikan agen terapeutik yang baik saat ini tersedia, sementara penelitian terus mengembangkan obat yang lebih baru. Tetes mata natrium sulfacetamida telah digunakan dengan sukses selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan obat, kemudahan pemberian, efektivitas terapeutik, dan efek samping yang hampir tidak diketahui membuat obat ini mudah digunakan oleh beberapa dokter yang lebih tua untuk diresepkan pada kasus konjungtivitis atau ON. Namun, popularitasnya menyusut sebagian karena kinerja antibakteri in vitro yang relatif lemah dan ketersediaan obat lain yang lebih mahal dan kurang dapat diakses di negara berkembang karena kualitas sebelumnya yang baik. Aksesibilitas dan keterjangkauan natrium sulfacetamid di Negria. Kinerja klinisnya dinilai selama studi besar tentang ON di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lorin atau UITH Lorin. Selanjutnya membahas masalah pasien dan metode penelitian. Semua bayi yang baru lahir yang dilahirkan di UITH
Horin antara 1 Januari dan 30 Juni 1996 akan di-screening untuk ON selama 30 hari pertama kelahiran. Kriteria utama untuk membuat diagnosis klinis ON adalah pembengkakan kelopak mata, konjungtiva hiperemik, dan cairan mata bernanah. Jika ada penyakit, prosedur tertentu dilakukan, termasuk usap mata untuk pewarnaan gram atau GEMSA, mikroskop kultur dan sensitivitas, tetes mata antibiotik topikal atau natrium sulfacetamid 10%. Kemudian diberikan secara empiris segera setelah penyakit ditegakkan. Selanjutnya dibahas dalam tabel. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 menerangkan modalitas dan hasil pengobatan pada 112 bayi dengan optalmia neonatorum. Di sini ada pembagian 3 keterangan, yaitu pemberian obat, diobati, dan sembuh. Yang pertama, pemberian obat, ada obat natrium sulfacetamid, diobati ada 68, persentasenya adalah 60,7, sembuhnya 66, persentase adalah 97. Sistemik antibiotik yang diobati ada 11, persentase 9,8, yang sembuh 11 atau 100%. Selanjutnya ada pemberian obat baik sistemik maupun topikal lainnya. Ada 33, persentasenya 29,5, yang sembuh 33, persentasenya 100. Total 112 atau 100%. Yang sembuh 110 atau 98,2%. Angka dalam kurung mewakili persentase. Tabel 2. Waktu kotoran mata hilang di 112 pasien dengan optalmia neonatorum. Keterangannya ada waktu, ada kotoran mata hilang kurang dari sama dengan 24 jam. Kotoran mata hilang angkanya 0% dari total 0. Lebih dari 24 jam sampai 72 jam, angka 85%, dari total 75,9. Lebih dari 72 jam sampai 7 hari, angka 24%, dari total 21,4. Lebih dari sama dengan 8 hari, angka 3%, dari total 2,7. Total angka 112%, dari total 100,0. Tabel 3. Tabel 3 di sini menerangkan biaya perbandingan antibiotik umum yang berguna di optalmia neonatorum. Di sini membagi ke dalam 2 keterangan, yaitu antibiotik sama biaya eceran dalam Naira untuk perawatan 7 hari. Antibiotik sodium sulfacetamid, biaya eceran dalam Naira untuk perawatan 7 hari 55. Gentamicin eye drop 35. Chlorampenicol eye drop 70. Erythromycin eye drop 70. Sistemik erythromycin 250 sampai 750. Selanjutnya, respon sipil dinilai pada 72 jam dan pada 1 minggu pengobatan. Jika tanda dan gejala klinis tidak menunjukkan perbaikan setelah 72 jam, maka perubahan terapi akan dilakukan. Dalam analisis hasil yang diperoleh dari tabel 1, terdapat 2 pengobatan, yaitu A. Mereka dengan cairan mata hiperpurulen yang menunjukkan optalmia gonokokal ini diobati dengan pemberian antibiotik topikal dan antibiotik parenteral yang sering. Dan B.
mereka yang menjalani terapi antibiotik sistemik yang mendapatkan tambahan antibiotik optalmik topikal karena mereka mengembangkan optalmia setelah antibiotik sistemik dimulai. Selanjutnya hasil dan penelitian. Hasil penelitian dari 112 bayi didiagnosis menderita ON seperti yang disajikan pada tabel 1, 68 atau 60,7%. Dari 112 bayi menerima tetes mata natrium sulfacetamid larutan 10%. Organisme yang diisolasi dari usap mata yang diperoleh terdiri dari Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, coliform, Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Spicalis, Haemophilus influenzae, dan Neisseria gonorrhoeae 66 atau 97%. Dari 68 ini memiliki kesembuhan klinis. Kotoran mata bernanah yang merupakan tanda paling umum hilang dalam 72 jam pengobatan pada sekitar 76% bayi dan pada 97,3% dalam 1 minggu atau di tabel 2. Biaya eceran komparatif dari perawatan 7 hari ON ditunjukkan pada tabel 3. Terlihat bahwa natrium sulfacetamida paling murah jika dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, diskusian penilaian kinerja terapeutik antibiotik paling baik dilakukan secara in vitro atau in vivo. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Sementara penilaian in vivo lebih berorientasi pada pasien. Ini juga memberikan keuntungan ganda untuk menginformasikan dokter tentang kinerja terapeutiknya pada saat yang sama saat merawat pasien. Sebaiknya metode in vitro memiliki jeda waktu yang melekat sebelum pengobatan dapat dimulai berdasarkan hasil tes. Ini mungkin berlangsung beberapa hari dengan akibat penundaan dalam melembagakan pengobatan yang tepat. Penggunaan antibiotik empiris menjadi wajib dalam keadaan ini. Untuk tetes mata sulfacetamid, kinerja in vitro yang buruk mungkin telah menyebabkan penurunan kecepatan peresepan atau penekanannya oleh beberapa dokter, terutama dengan ketersediaan topikal yang lebih baru dan agen sistemik di daerah tropis. Obat topikal dan sistemik yang lebih baru lebih mahal dan tidak tersedia seperti sulfacetamid atau sulfacetamida. Juga kesestabilannya bila dibuat lebih rendah daripada sulfacetamida. Kinerja klinis sulfacetamid pada Chlamydia trachomatis, penyebab utama global optalmia saat ini, sama baiknya. Ini merupakan keuntungan dari penggunaan bila dibuat dengan chloramphenicol dan gentamicin yang tidak berguna untuk Chlamydia ophthalmia. Erythromycin mungkin efektif melawan Chlamydia ophthalmia, tetapi krim membentuk pasta yang tidak dapat diterima pada mata pasien. Sedangkan erythromycin sistemik 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan tetes mata sulfacetamid untuk durasi pengobatan yang sama.
tingkat kesembuhan 97% yang diperoleh dengan tetes sulfacetamid. Dalam penelitian ini merekomendasikan obat tersebut sebagai pengobatan ini pertama untuk ON. Daftar pustaka dari jurnal ini diambil referensinya. Yang pertama dari Inserback SJ, APTL Word MA.A Controlled Trial of Povidoniadin as Prophylaxis against Ophthalmia neonatorum .N Eng JMD 1993-2332-2356.2 sampai 6. 2 dari Fisher MC Pediatric Ophthalmology Pediater Clean N AM 19.8.2.1447-6. 3 Kaevonen M. Prophylaxis of Ophthalmia neonatorum Acta Ophthalmol 1965.279 atau SUPPL .21 sampai 70. Yang keempat poster A atau clause V. Ophthalmia neonatorum in developing countries .N Eng JMD Eng JED 1965.2332.2600 5 Elis PE 2 conjunctivitis in the newborn ophthalmia neonatorum in 2 silver HK, Kuru PCH Beoya HB EDS Handbook of Pediatric Los Altos California 2 Length Medical Publisher 1983-438/40. Yang keenam George CF. Drugs acting on the eye. In 2 the British Medical Association and the Royal Pharmaceutical Society of the Britain. 2 National British Formulary 1990-2438 sampai 40. Yang ketujuh Sandstrom 1. Etiology and Diagnosis of Neonatal Conjunctivitis. Acta Pediater Scan 1987.222.1/7. Yang kedelapan Davies PA Gotterford LA EDS. Major Problems in Clinical Pediatrics. Philadelphia 2 WB Saunders CO. Publisher 1984.2 183/90. Yang kesembilan Warel DA. Treatment and Prevention of Malaria. In 2 Giles, Warel, EDS. Bruce Private Essential Malariology. London 2 Edward Arnold Publisher Ltd 1993.2 164
95. Demikian presentasi yang kami sampaikan, yang dimana kami mengangkat judul dari jurnal yang dituliskan oleh SK Ernest M. Mokoulu ADVNY. Kepada Ibu dosen, mohon maaf apabila ada kurang dan salah dalam penulisan serta penyebutan bahasa dan kalimatnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.